Terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini kami mau siraman rohani, biarlah Engkau yang akan memimpin Roh Kudus-Mu yang akan menghantar kami untuk mengerti akan firman Tuhan yang kami renungkan. Dan biarlah sungguh-sungguh Engkau yang membantu kami. Kami percayakan akan siraman rohani siang hari ini dalam kuat kuasa-Mu sendiri. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mari kita mau merenungkan dalam siraman rohani yang terdapat di dalam Amsal 16 ayat 3. Di situ dikatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Hidup ini seperti piano yang dapat mengeluarkan simfoni yang indah bila ia dimainkan oleh pianis yang handal. Jadi semuanya itu tergantung pada sang pianis. Pianis yang jelek akan menghasilkan hasil yang jelek pula. Sehubungan dengan ayat di atas, terjemahan sederhana menuliskan demikian. Percayakanlah kepada Tuhan semua rencana kita, maka kau akan berhasil melaksanakannya. Berarti manusia dicipta dengan potensi untuk melakukan mandat Allah, yaitu memelihara bumi. Ada bagian yang harus kita lakukan. Tapi apapun yang kita lakukan dalam hidup ini tergantung pada pianis yang kita pakai. Tidak ada pianis sehebat Tuhan Yesus kita. Dia terhebat dan yang paling kita butuhkan. Jangan takut untuk mempercayakan hidup kita kepadanya. Akan muncul simfoni indah dalam hidup kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dalam Alkitab kita ada tokoh yang dapat kita contoh. Dia adalah Abraham. Di dalam Keluaran 12 ayat 1 sampai yang ketiga dapat kita baca bagaimana dia setia sampai akhir. Dari awal hidupnya ketika ia diperintahkan keluar dari lingkungan keluarganya di Ur Kasdim, dia mentaati tanpa ragu, walaupun dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Dengan setia dia mentaati perintah itu. Itu yang terjadi dengan Bapak Abraham. Jadi dia walaupun disuruh kemana dia tidak tahu kemana, cuma dia ikuti dengan setia, dia mengikuti semua itu. Juga dalam hal penantian anak, dia tahu bahwa Sarai atau Sarah istrinya adalah wanita mandul yang secara manusia tidak bisa melahirkan anak, ya. Tapi Tuhan memberikan janjinya bahwa dia akan mendapatkan keturunan daripada Sarah ini, ya. Jadi apa yang dia lakukan? Dia minta anak dengan sungguh-sungguh, tapi Tuhan tidak mengabulkan pada waktu dia masih muda. Tapi apa yang terjadi? Abraham tetap setia, walaupun dia bersama dengan istrinya meminta kepada Tuhan tapi tidak dikabul-kabulkan. Namun pada waktunya Tuhan memberikan. Dan apa yang dirindukan itu akhirnya terwujud. Sarah bisa mengandung dan akhirnya melahirkan anak, yaitu Ishak yang kita tahu. Anak perjanjian itu kita tahu bahwa itu pun belum selesai. Karena apa? Anak satu-satunya yang dia miliki satu saat diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan. Itu di dalam Keluaran 22. Sungguh Abraham ini teruji dengan hal-hal yang berat. Bukan hal-hal yang mudah, tapi yang berat. Namun dia tetap setia. Dia tidak membantah, dia tidak melawan, tapi dia ikuti dengan setia. Sebab itulah Abraham sangat diberkati oleh Tuhan dengan limpahnya. Dia menjadi bapa orang percaya dan sungguh-sungguh menjadi bangsa yang besar. Walaupun dari Sarai, orang yang mandul secara manusia, tidak bisa mempunyai anak, tapi dia diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena kesetiaannya, dia setia sampai saat terakhir. Walaupun hal yang terbesar dia minta, waktu dia harus menyerahkan anak satu-satunya yang sudah lama dinanti-nantikan itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau kita jadi orang tua, kita mesti sayang, jangan kasih aja yang lain. Tetapi ini tidak. Abraham menuruti, dia membawa
Ishak anaknya untuk dipersembahkan, walaupun mungkin dengan hati yang hancur, namun dia lebih percaya kepada Tuhan. Dia tidak menyayangi akan putranya ini, tetap dia setia, dia tetap melakukannya. Dan itulah sebabnya mengapa Abraham sangat diberkati oleh Tuhan dengan limpahnya, dengan segala kekayaan, menjadi bangsa yang besar, dan dia menjadi berkat dimanapun dia berada. Jadi sangat melimpah. Lalu bagaimana dengan diri kita? Adakah kita memiliki pianis hidup kita, pianis yang sungguh-sungguh terhebat, yaitu agar hidup ini menjadi simfoni yang terindah, sehingga Tuhan memberkati di dalam hidup ini. Hidup kita diberkati karena kita melakukan dengan kesetiaan, dan sungguh-sungguh kita tidak melawan, tetapi kita menuruti dan mentaati. Abraham menuruti sampai saat-saat terakhir pun dia tetap mempercayakan diri kepada Tuhan masing-masing. Sekarang berpikir kepada diri kita, maukah hidup kita menjadi satu persembahan yang hidup, menjadi piano yang sungguh-sungguh bisa melahirkan simfoni yang indah di dalam hidup ini. Siapa yang harus jadi pianis yang terhebat dan teragung adalah Yesus Kristus sendiri. Tidak ada pianis yang lain kecuali dia saja satu-satunya yang bisa memberikan satu simfoni yang indah di dalam hidup ini. Sebab itu percayakanlah diri kita kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang kita rencanakan pasti terlaksana. Jadi tidak usah kita membela atau menahan sesuatu, tapi kita berikan dengan sungguh-sungguh kepadanya, dan kita pasti akan diberkati. Bukan tidak diberkati, tapi betul-betul diberkati, dilimpahi dengan melimpah seperti Abraham, dilimpahi dengan banyak hal. Bukan hanya bangsa, tapi juga ternak dan segala kekayaan. Dia dilimpahi dengan sungguh-sungguh. Tuhan sangat mengasihi. Karena apa? Karena dia adalah pianis yang Tuhan pakai sendiri. Dia yang mengatur kehidupannya, dan sebab itu hidupnya menjadi satu simfoni yang sangat indah. Kita juga akan menjadi indah jikalau kita memiliki Yesus sebagai pianis handal kita. Jangan pilih pianis-pianis yang lain. Pianis hidup itu harus Tuhan sendiri. Dia yang sangat kita butuhkan, dan kita sungguh-sungguh boleh diberkati. Ya, walaupun Abraham teruji dengan hal-hal yang berat, dia melewati semuanya karena Tuhan sendiri memberkati mereka. Kesetiaannya sudah teruji. Bagaimana dengan diri kita saat-saat ini? Apakah kita mau menjadi satu kehidupan yang sungguh-sungguh memberkati, menjadi satu simfoni yang terindah di dalam hidup ini masing-masing? Percayakanlah hidup ini kepadanya dan tidak usah membantah, tapi ikuti saja seperti Abraham, mengikuti dengan setia sampai mati. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dengan berkat yang berkelimpahan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, dan biarlah Tuhan jadikan hidup menjadi satu simfoni yang indah, dan hanya Engkau sendiri yang menjadi pianis handal kami ya Bapa, dan Engkau yang terhebat dari segala pianis yang ada di dunia ini. Jadikan hidup menjadi hidup yang penuh keberkatan, dengan ketaatan, dengan kesetiaan yang kami miliki kepadamu sendiri. Kami percayakan hidup ini di dalam tangan Tuhan, dan biarlah Engkau bentuk kami. Buatlah kami seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, kami percayakan diri kami sepenuh di dalam tangan Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin.